Salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry dalam bahasa Indonesia, yaitu Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami bersama-sama akan mendengar firman Tuhan dan semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi satu pelajaran yang baik bagi kita semua. Dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari yang baru ini. Engkau pelihara kami sepanjang malam, kami tidur, dan hari ini kami mohon berikan juga hati yang baru kepada kami, roh yang baru. Dan penuhilah hamba-Mu ini dengan roh kudus-Mu, supaya ketika hamba berbicara firman-Mu, semua itu keluar dari isi hati-Mu dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni segala dosa dan salah hamba, supaya hamba layak memberitakan firman Tuhan ini dan juga menjadi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Dan semua kita katakan, amin. Jadi saya ada note, saudaraku. Note-nya seperti ini. Alkitab mengajar bahwa karena Adam berdosa, jadi kita tahu Adam telah berdosa, dan dosa itu telah tersebar ke seluruh dunia sehingga semua manusia telah berdosa, telah berbuat dosa. Dan salah satu akibat dari dosa ini ialah korupsi, saudaraku. Dan korupsi artinya penyelewengan. Saudara tahu korupsi artinya penyelewengan. Coba kita masuk dalam judul. Judulnya mengatakan korupsi rohani. Korupsi rohani. Spiritual corruption. Spiritual corruption. Dan kita lihat note lagi sebelum masuk ke dalam poin nomor 1. Note-nya mengatakan, mungkin Anda bertanya, apa itu korupsi rohani? Ya, mungkin Anda mau tahu apa itu korupsi rohani. Jawabnya, seperti ada korupsi atau penyelewengan uang, ya korupsi biasa, demikian juga ada korupsi atau penyelewengan rohani, yaitu pengajaran Alkitab dikorupsikan demi kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Yaitulah korupsi rohani. Ya, dengan itu kita akan masuk dalam poin nomor 1, judulnya semua berdosa. Semua berdosa, all have sinned. Coba kita lihat Roma pasal 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, Paulus menulis, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Baca, karena semua orang telah berbuat dosa. Artinya tidak ada yang terkecuali. Anda dan saya juga termasuk semua orang. Coba Roma 3 ayat 23 mengatakan seperti ini. Karena semua, berapa banyak? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata-kata yang perlu diperhatikan juga telah. Kata-kata telah, berbuat dosa telah kehilangan. Jadi paling merugikan kalau manusia hidup telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya manusia hidup dengan kemuliaannya sendiri. Dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita baca Filipi 3 ayat 18-19. Paulus menulis, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Berapa orang? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya banyak orang hidup seteru pengorbanan Kristus di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Jadi mereka tidak peduli dengan itu. Jadi mereka agak peduli dengan segala apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Oleh sebab itu mereka berbuat dosa. Coba ayat 19 mengatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Saudara mau binasa? Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah apa? Aib atau dosa mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, inilah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sebab kita baca notenya seperti ini.
Notnya mengatakan, perkara dunia ialah semua hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan jalan dan rancangan Allah. Karena jalan dan rancangan Allah jauh lebih tinggi daripada segala jalan dan rancangan manusia. Jadi saudara mengerti itu ya. Karena ditulis di dalam kitab Yesaya, pasal 55 ayat 8 dan 9, kita baca, dan ini Tuhan Allah berfirman tentang rancangannya. Tuhan Allah berfirman, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9-nya dikatakan seperti ini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini firman Tuhan, saudaraku. Jadi manusia telah kehilangan jalan dan kemuliaan Allah dan hidup dalam rancangannya sendiri. Coba kita baca note seperti ini. Jadi begitulah kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa, yaitu manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan hidup dalam korupsi duniawi. Khususnya apa? Korupsi rohani. Dan tidak hidup di dalam jalan dan rancangan Allah. Luar biasa ya. Ini menurut firman Tuhan, saudaraku. Coba kita lihat poin nomor 2. Mengatakan seperti ini. Korupsi firman Tuhan. Korupsi apa? Firman Tuhan. Corruption of God's word. Corruption of God's word. Coba kita lihat note. Sebelum saya masuk ke dalam ayatnya. Sebagai orang Kristen yang cinta Tuhan, saudara, cinta Tuhan. Amin. Sebagai orang Kristen cinta Tuhan, kita merasa sedih kalau melihat orang yang suka korupsi, betul? Sedih melihat orang suka korupsi atau menyelewengkan uang. Banyak orang korupsi, betul? Apalagi melihat orang yang korupsi rohani atau menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Coba kita contoh baca Matius 15 ayat 19a saja. Karena dari hati, yaitu hati manusia yang telah berdosa, timbul segala pikiran jahat. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Dari hati manusia yang telah berdosa, timbul segala pikiran jahat. Bukan satu, tetapi berapa? Segala pikiran yang jahat, termasuk korupsi. Semua ini termasuk dalam hidup manusia. Coba kita baca next, saya taruh seperti ini. Karena dosa, hati dan pikiran manusia menjadi begitu jahat, sehingga kebenaran firman Tuhan dikorupsikan atau diselewengkan atau diputarbalikan demi keuntungan pribadi. Amin. Ini pelajaran yang mungkin tidak suka didengar, tapi saya tahu saudara-saudara ini dimengerti ya. Oke, coba kita baca 2 Petrus 2 ayat 3 bagian A saja. Petrus menulis, dan karena serakahnya, karena apa? Serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha, katakan berusaha, mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Nah, ini cerita yang bukan kebenaran firman Tuhan, tetapi dongeng-dongeng. Hanya isapan jempolnya, artinya dongeng-dongeng, saudara tahu ya. Coba kita baca seperti ini. Saya pribadi melihat ada banyak sekali orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang hamba Kristus. Tetapi mereka mengkorupsikan atau menyelewengkan kebenaran firman Tuhan dengan cerita-cerita dongeng demi keuntungan diri sendiri. Banyak ini, saudaraku. Kita lihat ini, contohnya next. Coba contoh kita lihat. Seorang gembala, ini pelayanan atau kami pelayanan di Jakarta dulu. Kami sedang melayani. Seorang gembala yang jemaat berlutut di depan saya sambil menangis, berkata, saya berdosa. Sebab saya ingin menjadi pendeta supaya saya terkenal dan kaya. Ini true story, saudaraku. Istri saya tahu dan dia menangis. Dan dia katakan, doakan saya Pak Ritiau. Lalu kami berdoa dan dia minta ampun dari Tuhan sambil nangis-nangis dan bertobat. Kasihan pendeta muda. Dia saya menjadi pendeta supaya saya terkenal dan kaya, luar biasa. Coba kita baca 2 Timotius ayat 4, pasal 4 ayat 2 sampai 4. Paulus menulis, beritakanlah firman, bukan dongeng. Kita dikatakan beritakanlah firman, bukan dongeng. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini berarti pengajaran kebenaran firman.
Kita mengajar dengan firman yang benar. Betul, ayat 3 mengatakan, ini karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima apa? Ajaran sehat, yaitu ajaran kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan telinga mereka atau memuaskan hati mereka. Dikumpulin guru-guru pada akhir zaman ini khususnya. Coba ayat 4 mengatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Dan membukanya bagi dongeng. Ini firman Tuhan, saudaraku. Dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Hati-hati, ini banyak orang seperti ini. Ini firman Tuhan jadi dongeng, artinya firman Tuhan yang difabrikasikan dengan cerita-cerita dongeng. Yang tidak ada di Alkitab, jadikan ada. Jadikan dongeng begitu ya. Coba note-nya kita baca seperti ini. Sebab itu banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya menyampaikan firman Tuhan yang dikorupsikan atau diselewengkan demi kepentingan dan keserakahan pribadi, bukan demi apa? Kemuliaan Allah. Mereka sadar karena dosa, saudaraku, sehingga orang menyelewengkan, mengkorupsikan firman Tuhan, jadikan dongeng, dijadikan sebuah fabrikasi. Oke. Coba poin nomor 3, poin terakhir. Ini hari saya tidak panjang-panjang, saudara. Coba kita baca, itu poinnya kebenaran. Poin 3 tentang kebenaran. Kebenaran, righteousness or the truth. Righteousness or the truth. Coba kita baca Matius 5 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, katakan berbahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan apa? Haus akan apa? Kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi, apakah hidup Anda ingin dipuaskan oleh Allah? Amin. Saudara mau dipuaskan oleh Allah? Amin. Ya, kita harus haus dan lapar dan haus akan kebenaran. Bukan cerita dongeng, saudaraku. Hamba Tuhan, wah kita senang, waduh enak, khotbahnya enak. Kalau panitia atau khotbahnya, waduh panitia kadang-kadang terlalu keras sampai hati kita nggak enak begitu ya. Tapi yang dongeng-dongeng, waduh ini enak gitu ya. Supaya cari orang yang datang disukai oleh orang gitu. Coba notis saya taruh seperti ini. Notis mengatakan, banyak manusia yang hidupnya merasa tidak puas-puas dengan perbuatan-perbuatan korupsi mereka. Betul? Nggak puas. Korupsi terus. Korupsi mereka baik korupsi duniawi maupun korupsi rohani. Kalau korupsi, ya tidak. Mau duniawi, ya rohani. Mereka nggak puas-puas. Tetapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan apa? Dipuaskan dengan rasa cukup dan damai sejahtera dari Allah. Amin. Saudara mau dipuaskan oleh Allah? Tepuk tangan untuk Tuhan, dia baik. Ya, contohnya kita baca Matius 6, pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi ini Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenaran, maka apa? Semuanya, artinya kebutuhan hidup sehari-hari itu akan ditambahkan kepadamu. Dan Anda akan menjadi apa? Puas ditambahkan. Dan ini Tuhan Yesus yang berbicara. Kalau saya yang berbicara mungkin, wah panitia itu cuma dongeng aja tuh. Tapi kalau Tuhan tidak pernah berdosa, ya tidak. Tuhan Yesus tidak ada dosa dari mulutnya. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran atau the truth. Kebenaran atau truth. Dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Nah, tahukah Anda siapa kebenaran itu? Jadi kita akan mengetahui kebenaran ini. Kebenaran ini kita apakah dimerdekakan dari segala hal tadi kita baru pelajari. Nah, tahukah Anda siapa kebenaran itu? Coba baca Yohanes 14 ayat 6 mengatakan seperti ini. Yohanes 14:6 ini Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran atau the truth dan hidup. Tidak ada seorang pun, baik dia beragama atau tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Nah, ini Tuhan Yesus yang berbicara, tidak ada saudaraku atau orang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Coba baca notnya seperti ini.
Dia berkata, menurut Yesus, ini bukan menurut saya, oke? Kita baru baca. Menurut siapa? Yesus, menurut Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain ke surga kecuali melalui Dia. Ini menurut Tuhan Yesus. Jadi bukan melalui Buddha, betul? Bukan melalui Muhammad, bukan melalui Konghucu, bukan melalui Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Orang-orang ini. Bagaimana orang-orang yang sudah mati dapat membawa Anda ke surga, betul? Orang-orang ini yang saya baru tuliskan sudah mati semua. Muhammad, Buddha, Konghucu, Mahatma Gandhi, semua sudah mati. Kuburnya masih ada. Bagaimana mungkin mereka bisa bawa kita ke surga? Betul? Tidak mungkin orang mati bisa bawa kita ke surga. Tetapi Yesus apa? Hidup di surga. Dan akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya ke surga. Ini kebenaran Alkitab, betul? Saya tidak ngarang-ngarang, saudara. Ini menurut Alkitab. Jadi pertanyaan, apakah Anda betul-betul mau ke surga? Jalannya Yesus. Coba baca notenya next seperti ini. Kenyataannya ialah Anda tidak bisa masuk ke surga berdasarkan semua perbuatan baik Anda. Banyak orang agama mengajarkan, berbuat baik supaya kamu masuk surga. Ternyata kenyataannya nggak bisa. Perbuatan baik Anda bisa bawa ke surga karena perbuatan baik atau jahat Anda akan diadili. Dan sama sekali tidak memiliki kuasa untuk membawa Anda ke surga. Betul? Maksudnya kita mengatakan, kita harus berbuat baik, buat amal, rajin. Tidak bisa. Perbuatan baik semua akan diadili. Dan mungkin perbuatan baik ini bisa membawa Anda ke neraka bahkan. Karena diuji nanti dihukum perbuatan kita ini yang baik atau yang jahat. Jadi dalam arti kata perbuatan baik tidak bisa punya kuasa untuk bawa kita ke surga. Not selanjutnya mengatakan seperti ini. Dan juga semua hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, bahkan hukum Taurat tidak bisa membawa Anda masuk surga, betul? Bahkan hukum Taurat ini hukum yang bagi banyak manusia menjadi hukum yang bagus. Ada percaya orang hukum Taurat bisa bawa. Hukum Taurat tidak bisa bawa kita masuk surga. Yesus bukan agama, tetapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, satu-satunya jalan ke surga. Tuhan Yesus bukan agama. Tuhan Yesus bukan peraturan agama. Tuhan Yesus bukan hukum agama. Tuhan Yesus juga bukan hukum Taurat. Yesus adalah Yesus, betul? Amin. Semua hukum-hukum agama adalah hukum-hukum agama. Hanya sekedar hukum. Dan semua hukum-hukum itu tidak bisa bawa kita ke surga. Contohnya baca Galatia ayat 21. Rasul Paulus menulis, aku tidak menolak kasih karunia. Baca keras. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh apa? Hukum Taurat. Maka sia-sialah kematian Kristus. Percuma Yesus mati di kayu salib. Kalau kita bisa masuk surga melalui perbuatan baik, kita bisa masuk ke surga dengan amal, kita bisa masuk ke surga melalui hukum-hukum agama, hukum Taurat. Tuhan Yesus mati buat apa? Begitu. Ternyata Tuhan Yesus mati di kayu salib, betul? Amin. Untuk membuka jalan maupun dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Karena Dia sendiri mengatakan, akulah jalannya. Bukan agama, bukan hukum Taurat, bukan hukum-hukum agama semua. Ini jelas dikatakan oleh Alkitab. Amin. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata ini, bukan saya. Amin. Betul? Amin. Coba kita baca notnya seperti ini. Dikatakan, Yesus tidak pernah berkata kalau Dia adalah salah satu kebenaran. Dia tidak, aku salah satu dari banyak kebenaran. Tapi Dia berkata bahwa Dia adalah apa? Kebenaran. Dia adalah kebenaran. Berarti tidak ada lain. Artinya hanya melalui Yesus kita akan mengetahui tentang kebenaran. Jadi semua itu bukan kebenaran. Berarti semua hanya apa? Dusta. Agama, pengajaran itu bukan kebenaran. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku kebenaran. Oleh sebab itu, di dalam Yesus sama sekali tidak ada apa? Korupsi rohani. Karena Dia katakan, aku adalah kebenaran. Jadi kalau saudara mau cari kebenaran, datangnya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Bukan kepada segalanya ini. Semua hukum-hukum agama bagus untuk menolong kita, untuk berbuat baik. Semua bagus, tapi tidak menggaranti kita untuk membawa kita ke sorga. Nggak ada kuasa. Kita baca Roma 5 ayat 21, mengatakan seperti ini. Paulus menulis, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh apa? Kebenaran. Kita berbicara soal kebenaran.
Semua ini kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk apa? Hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Betul? Firman Tuhan berbicara. Coba kita lihat note-nya, mengatakan seperti ini, saya taruh. Note-nya mengatakan, sudah barang tentu Anda tidak akan percaya. Nggak percaya ini kalau saya katakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk berkorupsi supaya dia menjadi kaya raya. Betul? Nggak percaya dong. Oh, masa Tuhan Yesus datang ke dunia supaya dia kaya raya? Itu gombal, tidak mungkin ya. Tidak percaya, saudara. Kalau saya bilang itu nggak percaya, saudara, tentang kata-kata saya itu. Tetapi, mengapa ada banyak orang yang memakai namanya atau nama Yesus untuk mencari apa? Kekayaan uang. Nah, kenapa? Tuhan Yesus datang ke dunia dan waktu bukan cari kekayaan, tapi kita pakai nama Tuhan Yesus supaya kita kaya. Luar biasa, itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang berkorupsi. Coba Roma 6 pasal 6 ayat 13. Paulus menulis, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada apa? Dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Senjata kelaliman termasuk apa? Korupsi rohani, menyelewengkan firman Tuhan. Itu kelaliman. Coba continue ayat 16, ayat Roma 6 ayat 13. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang apa? Dahulu mati, yaitu mati rohani karena dosa, tetapi yang sekarang hidup, yaitu apa? Hidup di dalam Yesus. Continue Roma 6:13. Dan serahkanlah yang keras anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk apa? Menjadi senjata-senjata, yaitu untuk membela apa? Kebenaran firman Tuhan. Jangan pakai anggota-anggota tubuh kita untuk menyelamatkan jadi korupsi, tapi pakai untuk senjata-senjata atau untuk membela kebenaran. Saya tidak katakan membela Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Tapi kebenaran firman Tuhan, kita berbicara jangan dikorupsikan firman Tuhan dan sebagainya. Coba note yang saya taruh ini, yang mengatakan anggota-anggota tubuh artinya tangan, kaki, otak, mata, hati, dan khususnya apa? Mulut kita dan sebagainya. Dipakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan jangan kita pakai mereka, anggota tubuh ini, untuk menjadi senjata-senjata apa? Korupsi rohani, demi kepentingan sendiri. Itu ada lagu bilang, nenek bilang sangat berbahaya itu. Betul? Jadi pelajaran ini, saudaraku, saya ambil semua dari bahan-bahan dari Alkitab. Saya hanya menyampaikan, jadi Anda kalau mau marah pada saya, artinya jangan marah. Marah kepada Alkitab, saudaraku. Marah kepada Tuhan Yesus, ya tidak? Karena kita diajarkan supaya kita jangan berkorupsi. Korupsi dunia sudah jelek, apalagi korupsi rohani. Mau saudara agama apapun, banyak saya lihat juga hamba Tuhan yang berkorupsi rohani, betul? Firman Tuhan dipakai atau diselewengkan untuk apa? Kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan orang-orang masuk surga atau kebenaran sudah dalam bahasa saya orang Jakarta, dimencongin begitu. Firman Tuhan dibelok-belokin begitu. Supaya orang senang kita jadi, wah orang senang terus kita dapat uang banyak. Benar? Ya coba ringkasannya saya taruh seperti ini, kita pelajari hari ini, yaitu judulnya apa? Korupsi rohani. Yaitu nomor 1, semua manusia kita sudah berdosa, betul? Kita sudah pelajari tadi, karena semua manusia sudah berdosa dan jatuh dari kemuliaan Allah, hilang kemuliaan Allah. Kita pelajari, dan 2, korupsi firman Tuhan, yaitu firman Tuhan dijadikan apa? Dongeng. Kita baca tadi ayat-ayatnya. Dijadikan dongeng supaya orang senang telinganya. Wah, ceritanya dibelok-belokin begini, difabrikasikan. Antara tadi kita belajar tentang kebenaran. Kebenaran firman dan juga Tuhan Yesus berkata, aku kebenaran. Saudara. Tidak ada lain yang benar. Bukan agama, bukan hukum agama, bukan peraturan agama, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan agama, betul? Amin. Dia adalah jalan menuju ke surga. Dan aplikasinya saya taruh begini, ada aplikasi mengatakan, jadi marilah, nomor 1, marilah sebagai orang Kristen, janganlah kita mengkorupsikan atau memutarbalikan kebenaran Tuhan dan firman-Nya demi keuntungan kita pribadi. Jangan, saudaraku. Jangan dimencong-mencongin.
Ya walaupun saudara seperti saya katakan tadi, seorang pendeta anak muda, Pak saya ingin jadi pendeta supaya saya terkenal dan kaya. Nggak ada di Alkitab mengatakan itu, saudaraku. Coba nomor 2 aplikasi saya taruh seperti ini. Karena setiap perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan kita akan diuji, saudaraku, oleh api firman Tuhan. Walaupun kita sendiri selamat, pekerjaannya yang diuji semua. Tetapi semua perbuatan-perbuatan pekerjaan korupsi rohani kita akan terbakar habis. Semua korupsi perbuatan kita itu akan terbakar habis. Walaupun mungkin kita selamat karena kita sudah pernah terima Tuhan Yesus. Kita selamat. Coba nomor 3. Dengan firman Tuhan hari ini, saya sama sekali tidak bermaksud, ini jujur saudaraku, dengan firman Tuhan ini saya tidak bermaksud untuk menuduh atau menuding siapapun juga, tetapi hanya mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat tidak suka jika kita menjadi Kristen yang apa? Berkorupsi rohani. Tuhan nggak suka, saudaraku. Itu dosa. Upah dosa ialah maut. Gitu. Coba nomor 4 aplikasinya saya taruh seperti ini. Ingat, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin. Sedangkan korupsi rohani datangnya dari dalam hati manusia yang telah berdosa. Ingat tadi Tuhan Yesus katakan, di dalam hati manusia ada segala macam kejahatan. Apalagi manusia yang sudah berdosa. Jadi saya harap dengan firman ini, saudara boleh mengerti pengajaran ini adalah bukan untuk menuduh, saudara. Bukan untuk menuduh. Tapi untuk menjelaskan supaya Anda dan saya mengerti bahwa hanya satu kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Dan di dalam Dia tidak ada tipu, tidak ada korupsi dan sebagainya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, Dia baik. Coba sebagai kata penutup saya tulis seperti ini. Kata penutupnya, korupsi rohani sama sekali tidak memuliakan Tuhan Allah, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Sekali lagi, korupsi rohani, saudaraku, sama sekali tidak memuliakan Tuhan Allah, yaitu Bapa, Yesus, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, amin. Jadi, saudaraku, mungkin saudara berpikir hari ini, oh, Pak Adityo, saya akan selidiki sekali lagi khotbah Bapak hari ini. Silakan, saudaraku. Silakan, ini kan ditaruh nanti di Facebook, bisa diulang-ulang, atau di YouTube. Saudara bisa ulang-ulang, pelajari. Wah, kalau ini tidak benar, ya call saya, telepon Pak Adityo, saya mau protes gitu. Silakan, kita berdiskusi, oke? Saya nggak suka berdebat, oke? Cuma saya hanya mengajar hari ini. Amin. Dan mungkin saudara ingin berdoa, Pak Adityo tolong saya berdoa. Doakan saya dalam posisi seperti itu, Pak Adityo. Saya sering terbalik firman Tuhan supaya orang senang kepada saya, supaya saya dapat untung begitu dari melayani Tuhan. Saudaraku, kita melayani Tuhan bukan untuk mencari untung, saudaraku. Kita sudah diberkati dengan keselamatan. Kita cari itu dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahin. Saudara akan puas kalau itu. Bukan dengan mengajar mencong-mencong firman Tuhan dan sebagainya, oke? Kita akan berdoa. Saudara kalau perlu doakan, ulangi doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku telah mendengar firman-Mu. Dan semua sudah jelas bagiku. Ampunilah aku. Jika ada di dalam hatiku suatu niat yang memakai firman-Mu untuk keuntunganku pribadi, yaitu mengkorupsikan kebenarannya. Tuhan Yesus, ubahlah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi, ampunilah aku dari segala dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, aku telah berdoa. Amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua telah berdoa. Maaf, saya hampir katakan berdoa. Jadi, saya tahu saudara jujur, supaya doa saudara, tadi saudara kita semua terdengar oleh Tuhan, dan kita sepakat, dan Anda sepakat, kan Tuhan Yesus katakan, jikalau hanya 2 orang saja sepakat dalam satu perkara di bumi, Bapa sepakat di surga.
Ya, jadi sekali lagi terima kasih Tuhan, saudaraku. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi sungguh-sungguh menjadi satu berkat rohani, menjadi satu pelajaran yang bisa kita pakai dalam hidup kita. Amin. Dan saya akan mengadakan doa berkat untuk kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Kiranya kasih Bapa yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang sangat agape, tidak pilih bulu, dan semua anugerah di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana tidak ada korupsi dalam hidupnya, dan persekutuan, bahkan kuasa di dalam Roh Kudusnya, menyertai kita sekalian dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Amin, saudaraku. Ya, demikianlah hari ini firman Tuhan yang kita sudah dengar. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan saya hanya ingin mengatakan Tuhan berkati. God bless you. Amin. Bye-bye.